Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lilis Holiso, Angkatan 5, Penata Layanan Operasional pada Puskesmas Panganan. Saya akan mempresentasikan rencana aksi perubahan yang berjudul Optimalisasi Pemahaman Pasien terhadap Alur Pelayanan di Puskesmas Panganan Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, akan saya sampaikan visi dan misi dari Puskesmas Panganan. Visinya yaitu Puskesmas dengan pelayanan prima menuju masyarakat Kecamatan Panganan sehat dan mandiri. Sedangkan misinya yaitu memberikan pelayanan prima dan terjangkau bagi masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan serta secara mandiri. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, profesional, jujur, dan amanah. Yang keempat, menjalin kemitraan dengan lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kesehatan. Nah, ini adalah SOTK atau Struktur Organisasi Tata Kerja Puskesmas Panganan yang sudah menerapkan sistem klaster. Klaster 1 yaitu klaster manajemen dengan penanggung jawab Kepala TU. Kemudian klaster 2 ibu dan anak. Kemudian klaster 3 itu usia dewasa dan lansia. Kemudian klaster 4 itu penanggulangan penyakit menular atau PTM. Sedangkan PC klaster 5 yaitu lintas klaster. Selanjutnya, yang melatar belakangi dari rencana aksi perubahan ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mengatur hak, kewajiban, dan tugas ASN di Indonesia. Sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bertugas di Puskesmas, kita menerapkan nilai-nilai berakhlak pada pelaksanaan tugas kita. Salah satunya adalah berorientasi pada pelayanan. Oleh karenanya, dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pasien, maka perlu dikomunikasikan tentang alur pelayanan yang akan pasien lalui di Puskesmas Panganan. Alur pelayanan merupakan urutan langkah-langkah yang harus diikuti dalam proses pelayanan mulai dari awal pasien datang, mengambil nomor antrian hingga akhir pelayanan yaitu mendapatkan obat. Nah, alur pelayanan pasien ini sangat penting untuk diketahui oleh pasien atau pengunjung puskesmas atau yang menemani pasien datang ke puskesmas. Semakin banyak yang memahami, maka pelayanan yang diberikan akan semakin baik dan pasien juga akan merasa semakin puas terhadap pelayanan di Puskesmas Panganan. Maksud dan tujuan orientasi nilai dan P3K yaitu yang pertama, pengenalan dan tugas fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, dan yang ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. Waktu dan tempat. Waktunya yaitu selama masa kontrak kerja 5 tahun dan tempatnya yaitu di instansi kerja Puskesmas Panganan. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sosialisasi alur pelayanan di pelayanan dalam gedung atau di dalam puskesmas. Yang kedua, sosialisasi alur pelayanan ketika kita melaksanakan pelayanan di luar gedung atau di luar puskesmas.
Dan yang ketiga, optimalisasi pemahaman pasien terhadap alur pelayanan yang disampaikan pada saat pertemuan lintas sektor. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa isu yang menjadi permasalahan. Yang pertama, ketika ada pasien datang, lalu mengambil nomor antrian dan mendaftarkan diri, kemudian menunggu di kursi tunggu, tetapi pasien tidak sabar dan belum paham alur pelayanan, sehingga mengira pasien lain yang baru datang langsung dipanggil di nurse station. Padahal, pasien tersebut benar telah mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN. Permasalahan kedua yaitu karena mereka tidak memahami alur pelayanan, pasien yang sedang menunggu setelah melalui proses pendaftaran mengira tidak segera dipanggil di ruang poli. Mereka tidak mengerti menunggu apa lagi sampai mereka menanyakan karena merasa tidak segera dilayani atau diperiksa oleh dokter. Kemudian ada juga pasien yang tidak memahami berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh para petugas untuk melayani pasien. Dari mereka datang sampai selesai mendapatkan obat sesuai standar operasional prosedur. Nah, saya sebagai penata layanan operasional memberikan solusi permasalahan, yaitu akan melakukan rencana aksi berupa sosialisasi dalam gedung kepada pasien atau keluarga pasien untuk menjelaskan bagaimana alur pelayanan di puskesmas. Sosialisasi yang sama juga dilakukan ketika kita melaksanakan pelayanan di luar gedung dan ketika kita melakukan pertemuan dengan lintas sektor. Nah, berikut ini adalah bukti-bukti sosialisasinya ya. Nah, untuk memudahkan kita melaksanakan sosialisasi, dipasang papan alur pelayanan rawat jalan pada ruang pelayanan di puskesmas Manan. Mulai dari pasien datang, mereka diarahkan untuk mengambil nomor antrian yang sudah menggunakan sistem mesin antrian. Kemudian mereka duduk di depan loket pendaftaran dan melakukan proses pendaftaran. Kemudian mereka dipanggil di nurse station. Lalu setelah itu mereka dipanggil di ruang poli untuk pemeriksaan oleh dokter, juga dapat melakukan konseling dan diberikan edukasi oleh dokter. Kemudian mereka jika ada yang dilakukan pemeriksaan atau pengecekan, mereka bisa diarahkan ke ruang laboratorium. Nah, ruang poli yang ada di Puskesmas Panganan itu terdiri dari yang pertama yaitu ruang pelayanan gigi dan mulut atau ruang 1. Kemudian ruang MTBS itu untuk pelayanan balita, prasekolah, anak sekolah, dan remaja usia 0 sampai 18 tahun. Itu di ruang 2. Kemudian ada ruang USG, kemudian ada ruang KIA untuk pelayanan ibu hamil atau ibu nifas dan KB. Itu ada di ruang 4 dan ada di ruang 5 yaitu ruang pemeriksaan dewasa dan ruang 6 ruang pemeriksaan lansia. Nah, ketika pasien dalam keadaan gawat darurat, maka akan kita arahkan ke ruang UGD untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Ketika dapat ditangani, mereka akan diberikan pelayanan yang terbaik sampai mereka dinyatakan boleh pulang atau dinyatakan harus rawat inap. Ketika tidak dapat dilaksanakan tindakan atau pelayanan di puskesmas, maka akan diberikan rujukan ke rumah sakit. Nah, ini adalah dokumentasi beberapa kegiatan di ruang pelayanan.
Dan ini dokumentasi sosialisasi alur pelayanan waktu di dalam gedung. Kemudian, ini sosialisasi alur pelayanan puskesmas saat kita pelayanan di luar gedung. Dan selanjutnya adalah sosialisasi alur pelayanan puskesmas pada pertemuan lintas sektor. Nah, sebagai penutup dari rencana aksi perubahan ini adalah orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon dapat meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar tercapai secara optimal. Program kerja P3K berupa rencana aksi perubahan diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan angka capaian program yang sudah direncanakan. Pada akhirnya dapat mendukung terlaksananya rencana hasil kerja pimpinan di tempat kerja kita, yaitu terselenggaranya pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD Puskesmas Pangenan. Dengan tersusunnya rencana aksi perubahan ini diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat menghasilkan hasil yang optimal serta dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangenan. Harapannya tentu saja ke depannya pelayanan di Puskesmas Pangenan lebih baik lagi agar para pasien atau pengunjung puskesmas yang akan diberikan layanan akan mendapatkan pelayanan terbaik dari para petugas di Puskesmas Pangenan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.